Hai, jumpa lagi di channel kami Legal Access. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang cara mendirikan perusahaan, khususnya untuk perusahaan skala mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut UMKM. Jadi kalau Anda adalah startup UMKM dan masih merintis untuk mendirikan kerajaan bisnis Anda sendiri, Anda bisa mengikuti beberapa tips dan informasi dalam video ini untuk mendirikan perusahaan Anda sendiri secara legal formal. Dalam video ini kami akan memberikan beberapa gambaran tentang bentuk-bentuk perusahaan atau badan usaha, tanggung jawab Anda sebagai pemiliknya, dan bagaimana cara mendirikannya. Sebelum masuk ke topik utama tentang cara mendirikan perusahaan, pertama mungkin Anda perlu tahu dulu apa itu UMKM atau usaha mikro, kecil, menengah, baik kategorinya maupun batasannya. Sesuai undang-undang, kategori UMKM itu terdiri dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. That's why disebut UMKM. Pengkategorian UMKM ini dilakukan berdasarkan nilai kekayaan bersih usaha atau hasil penjualan tahunan. Jadi secara alternatif alat ukurnya ada dua. Pertama, nilai kekayaan bersih usaha, dan yang kedua, hasil penjualan tahunan. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih sampai dengan maksimal 50 juta rupiah. Tapi itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha loh ya. Murni kekayaan bersih usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan maksimal 300 juta rupiah. Untuk usaha kecil, nilai kekayaan bersihnya antara 50 juta sampai dengan 500 juta rupiah atau memiliki hasil penjualan tahunan antara 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah. Sedangkan untuk usaha menengah, kekayaan bersihnya antara 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah atau memiliki hasil penjualan tahunan antara 2,5 miliar rupiah sampai 50 miliar rupiah. Bentuk UMKM tadi dapat dijalankan baik oleh perseorangan maupun badan usaha, baik badan usaha yang berbadan hukum maupun badan usaha non-badan hukum. Penentuan ini sebaiknya disesuaikan dengan besarnya modal dan tanggung jawab hukum yang diharapkan oleh para pendirinya. Secara hukum, bentuk-bentuk perusahaan atau badan usaha itu antara lain perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma, CV, PT. Perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma, CV, PT. Pertama, perusahaan perseorangan, yaitu bentuk usaha yang paling sederhana, didirikan oleh satu orang, cuma punya satu pemodal, satu pengurus, dan satu penanggung jawab usaha. Dalam perusahaan perseorangan, semua keuntungan usaha akan menjadi milik dari pemiliknya. Begitu juga segala kerugian usaha, pemiliknya sendiri yang nanti akan menanggung kerugian itu. Pendirian perusahaan perseorangan dapat dilakukan tanpa izin serta tata cara yang khusus. Anda dapat menjadikan salah satu pojokan rumah Anda misalnya sebagai gudang sepatu untuk menyimpan jualan online Anda. Atau mengubah halaman rumah Anda yang luas itu menjadi toko kelontong. Dan untuk melakukannya, Anda tidak perlu izin khusus. Dalam perusahaan perseorangan, tanggung jawab pemilik usaha nggak terbatas cuma pada modal usahanya, tapi dia juga bertanggung jawab sampai kepada harta kekayaan pribadinya. Seluruh harta kekayaan pribadinya merupakan jaminan atas kewajiban-kewajiban yang lahir dari bisnis yang dilakukannya. Seorang pengusaha konveksi yang menjadikan rumah pribadinya sebagai jaminan kredit bank untuk pengembangan usahanya misalnya akan kehilangan rumahnya kalau dia tidak dapat melunasi hutangnya itu. Bentuk badan usaha kedua, persekutuan perdata. Kalau perusahaan perseorangan Anda tadi sudah berkembang dan Anda ingin menaikkan levelnya lebih tinggi, maka saatnya Anda meninggalkan kesendirian Anda dalam menjalankan usaha dan mulai mencari partner bisnis baru untuk meningkatkan perusahaan perseorangan Anda menjadi persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari persekutuan itu dibagi di antara pemilik usaha. Ini pengertian hukumnya secara mendasar. Dalam perjanjian persekutuan perdata,
para sekutu berjanji untuk memasukkan sesuatu atau modal ke dalam persekutuan yang tujuannya agar keuntungan usaha dari pemasukan modal itu dapat dibagi di antara mereka. Modal yang wajib dimasukkan ke dalam persekutuan atau yang biasa disebut inbreng dapat berupa uang, barang, termasuk tenaga. Kalau dalam perjanjian persekutuan perdata tidak ditentukan pembagian keuntungan dan kerugian para sekutu, maka pembagian keuntungan dan kerugian itu diperhitungkan berdasarkan perbandingan besarnya inbreng atau modal tadi. Bagian keuntungan dan kerugian sekutu yang hanya memasukkan tenaganya sebagai modal, besarnya sama dengan bagian untuk sekutu yang memasukkan uang atau barangnya paling sedikit. Secara prinsip, dalam perjanjian persekutuan perdata, para sekutu tidak boleh menjanjikan bahwa keuntungan perusahaan itu ditujukan hanya untuk salah seorang anggota saja. Tidak boleh. Sebaliknya, dalam perjanjian, para sekutu boleh menentukan bahwa semua kerugian persekutuan dapat ditanggung oleh salah seorang sekutu saja. Seperti halnya perusahaan perseorangan, kerugian usaha yang harus ditanggung oleh sekutu tidak terbatas hanya pada modal yang dimasukkannya ke dalam perusahaan, tapi juga meliputi seluruh harta kekayaan pribadinya. Sebuah perjanjian persekutuan perdata dibuat secara sederhana, tanpa proses dan prosedur yang khusus, dan cukup dengan perjanjian di bawah tangan, jadi tidak harus pakai jasa notaris. Bahkan, perjanjian itu bisa juga dibuat secara lisan. Berikutnya adalah badan usaha firma. Pada prinsipnya, firma adalah persekutuan perdata juga, tapi dalam bentuk yang lebih khusus, yaitu didirikan untuk menjalankan perusahaan, menggunakan nama bersama, dan tanggung jawab para pemilik firma atau sekutu bersifat tanggung renteng. Seperti persekutuan perdata, firma didirikan oleh beberapa orang sekutu berdasarkan perjanjian. Bedanya, perjanjian pendirian firma harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan. Badan usaha firma sudah mulai mempunyai nama perusahaan yang biasanya diambil dari nama para pendirinya. Misalnya, Nikita & Co. Artinya singkatan dari Nikita & Companion, atau firma Salut misalnya. Merupakan kumpulan dari nama para pendirinya yang terdiri dari Sahala, Usman, atau Torik misalnya. Dalam firma, semua sekutu berperan secara aktif menjalankan perusahaan, dan dalam menjalankan perusahaan itu mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng. Tanggung renteng berarti hutang yang dibuat oleh salah satu sekutu akan mengikat sekutu-sekutu yang lain dengan jumlah yang sama. Demikian juga sebaliknya, pelunasan hutang atau kewajiban perusahaan yang dilakukan oleh salah satu sekutu akan membebaskan sekutu lainnya dari hutang atau kewajiban tersebut. Kalau perusahaan Anda adalah firma yang bergerak di bidang event organizer atau I.O., maka kontrak yang dibuat antara Anda sebagai sekutu firma dengan pihak ketiga juga akan mengikat rekan-rekan Anda yang lain, sehingga semua sekutu akan memikul beban kewajiban yang sama. Seperti halnya persekutuan perdata, tanggung jawab para sekutu firma tidak hanya sebatas modal yang disetorkannya ke dalam perusahaan, tapi juga meliputi seluruh harta kekayaan pribadinya. Kalau misalnya kekayaan firma tidak cukup untuk melunasi hutang firma, maka pelunasan hutang itu harus diambil dari harta kekayaan pribadi para sekutunya. Badan usaha selanjutnya adalah persekutuan komanditer atau komanditer venoskap, atau biasa disebut juga CV. Pada dasarnya CV adalah persekutuan firma atau perkembangan lebih lanjut dari persekutuan firma. Kalau firma hanya terdiri dari para sekutu yang aktif menjalankan perusahaan, maka dalam CV selain sekutu aktif juga ada sekutu pasif atau sekutu komanditer, atau disebut juga sleeping partner, yang hanya memasukkan modalnya dan tidak terlibat dalam menjalankan perusahaan. Kalau sekutu aktif menanggung kerugian perusahaan sampai harta kekayaan pribadinya, maka tanggung jawab sekutu pasif ini terbatas hanya pada modal yang dimasukkannya ke dalam perusahaan dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Modal CV juga tidak ditentukan nilai minimalnya. Tidak seperti PT yang ditentukan minimal 25% dari modal dasar. Oh ya, seperti juga dalam firma, pendirian CV harus dilakukan dengan akta notaris, dan akta itu harus didaftarkan di pengadilan negeri.
Sebuah CV juga umumnya sudah diwajibkan untuk memiliki beberapa perizinan standar. Terakhir, perseroan terbatas atau PT, yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. PT seperti juga orang perseorangan bisa melakukan perbuatan hukum sendiri, mempunyai harta kekayaan sendiri, dan dapat menggugat serta digugat di pengadilan. Sebagai persekutuan modal, PT didirikan oleh para pendiri yang memasukkan modalnya berdasarkan perjanjian, dan tanggung jawab para pendiri PT terbatas hanya pada modal yang disetorkannya ke dalam PT. Jadi berbeda dengan CV atau firma, di dalam PT terdapat pemisahan yang jelas antara kekayaan PT dengan kekayaan pribadi para pemiliknya. Tanggung jawab para pemilik atau pemegang saham PT terbatas hanya pada modal yang dimasukkannya ke dalam perusahaan dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Modal PT itu terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Dibandingkan dengan badan usaha lainnya, sebagai sebuah badan hukum, organisasi PT bentuknya lebih kompleks. Organisasi PT terdiri dari kewenangan-kewenangan yang khusus yang sudah ditentukan oleh undang-undang, yang umumnya mempunyai fungsi sebagai pembuat kebijakan, pelaksana, dan pengawas yang dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, direksi, dan komisaris. Juga dalam pendiriannya, PT memerlukan formalitas wajib yang ditentukan oleh undang-undang. Sebuah PT harus didirikan berdasarkan akta pendirian yang dibuat oleh notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Untuk menjalankan organisasinya, PT juga dibebani berbagai perizinan, mulai dari perizinan badan usahanya, perizinan operasional, perizinan ketenaga kerjaan, dan perizinan teknis lainnya sesuai dengan bidang usahanya. Demikian bentuk-bentuk badan usaha dan cara mendirikannya. Semoga informasi umum tadi bisa memberikan Anda pemahaman yang cukup dalam rangka meniti tangga kerajaan bisnis Anda sendiri, baik untuk menjalankan usaha mikro, kecil maupun menengah, termasuk usaha besar kalau memang Anda sudah siap. Salam.